Terima kasih Saudara Vanessa telah menjelaskan berbagai jenis-jenis penelitian kualitatif, dan kita dapat ketahui bahwasanya penelitian kualitatif ini terdapat banyak jenisnya. Ada biografi, ada fenomenologi, ada grounded theory, ada etnografi, ada studi kasus, ada studi dokumen atau teks, ada pengalaman alami, ada penelitian historis, ada wawancara terpusat, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Harats Igusti Aftani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harats Igusti Aftani, NIM 62114181136, yang kali ini akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Berdasarkan berbagai jenis data yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber data yang memungkinkan penggali informasi di lapangan, maka peneliti dapat menentukan teknik pengumpulan data yang tepat sesuai dengan kondisi, waktu, dan biaya yang tersedia, serta pertimbangan lain demi efektifnya penelitian. Pada umumnya, data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Fokus pengamatan dilakukan terhadap 3 komponen utama, yaitu space, ruang atau tempat, yang kedua aktor atau pelaku, yang ketiga adalah aktivitas atau kegiatan. Selama penelitian berlangsung, peneliti memposisikan diri sebagai human instrument yang meluangkan waktu banyak di lapangan. Sangat penting untuk diperhatikan bahwa dalam proses penggalian data di lapangan, peneliti harus senantiasa menjaga kerahasiaan informan. Hal ini merupakan etika penelitian yang harus dipenuhi oleh peneliti, sekaligus merupakan hak perlindungan bagi narasumber atau informan sebagai pemberi informasi atau sumber data dalam penelitian. Nah, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitiannya, peneliti dapat melakukan langkah-langkah yang mendukung, antara lain: 1. Pendekatan kepada subjek peneliti atau informan. Yang kedua, wawancara dengan tokoh dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, memanfaatkan dokumen. Yang keempat, klasifikasi dan interpretasi data. Yang terakhir, pengumpulan data yang memiliki kredibilitas. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan kepada subjek penelitian atau informan. Dalam proses pendekatan ini, peneliti berusaha hadir di tengah-tengah subjek. Pengumpulan data dimulai dengan memusatkan perhatian pada kegiatan observasi secara terus-menerus, yaitu mengamati berbagai ragam aktivitas sosial dengan cara membuka mata dan telinga terhadap beberapa kasus dalam berbagai tempat dan waktu yang berbeda agar memperoleh data yang banyak yang diperlukan. Data yang diperoleh dari observasi lapangan langsung berupa perincian atau data deskriptif tentang kegiatan, perilaku, orientasi tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan hubungannya bermakna dari interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Setelah mendapatkan pemahaman tentang proses diam itu, maka dilanjutkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara bersama informan. Informan peneliti ini tentu akan mudah diwawancarai apabila posisi peneliti telah dikenalnya dengan baik. Oleh sebab itu, proses pendekatan dengan informan perlu dilakukan
agar hubungan menjadi lebih akrab. Yang kedua, wawancara dengan tokoh dan pemangku kepentingan. Pendekatan kepada tokoh biasanya jauh lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat biasa. Sebagai tokoh biasanya mudah untuk diajak bertukar pikiran atau pendapat, atau bahkan memberi masukan kepada peneliti berkaitan tentang strategi menghadapi informan. Setelah peneliti berhasil menjalani hubungan dengan informan dan tokoh-tokoh, peneliti juga perlu melakukan wawancara pada pejabat terkait atau pemangku kepentingan yang ada di sekitar lokasi penelitian. Wawancara sebaiknya bersifat informal dan alamiah, tanpa alat pencatat atau perekam yang terlihat secara nyata, agar informan dapat mengungkap secara bebas pengalaman-pengalamannya. Lebih baik lagi jika peneliti mampu melepaskan identitasnya, baik sebagai individu ataupun instansi. Yang ketiga, memanfaatkan dokumen. Dokumen merupakan sumber data tambahan dalam penelitian kualitatif jika tersedia sumber lain seperti informan, peristiwa atau aktivitas, dan tempat. Dokumen yang dikumpulkan dapat berasal dari informan atau pejabat pemerintah. Dokumen atau arsip-arsip dapat yang dimiliki oleh informan pada umumnya baru dapat digali setelah peneliti berusaha melakukan berbagai upaya pendekatan yang menjamin kerahasiaan dokumen tersebut dan menjamin jika dokumen tersebut tidak digunakan untuk keperluan yang lain kecuali penelitian. Yang keempat, klasifikasi dan interpretasi data. Peneliti perlu melakukan klasifikasi dan interpretasi terhadap data-data yang bersifat tetap atau tidak menunjukkan perubahan dalam berbagai variasi, situasi, dan kondisi. Melalui interpretative understanding diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam membuat klasifikasi dan interpretasi perolehan data di lapangan. Dalam kegiatan ini, pencatatan data dan informasi dengan menggunakan catatan lapangan, file notes, dilakukan secara sesegera mungkin setelah wawancara dan observasi berlangsung. Proses pengumpulan data dihentikan setelah dianggap jenuh atau memperoleh informasi yang sama dari berbagai situasi dan sumber yang berbeda. Yang kelima, pengumpulan data yang memiliki kredibilitas. Kredibilitas data ini berkaitan dengan objektivitas, keabsahan, dan keajegan data penelitian. Kredibilitas data ini dapat diukur melalui validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Pembuktian validitas data ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengungkapkan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian atau informan. Proses pengambilan data penelitian perlu dilakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang untuk menemukan hal-hal yang konsisten. Selanjutnya adalah teknik menganalisis data. Teknik analisis data penelitian kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data bermacam-macam. Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data dalam kategori, menjabarkan keadaan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun keadaan pola, mengamati yang penting,
dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, sebelum di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Yang pertama adalah analisis sebelum di lapangan, yang kedua analisis data di lapangan, model Miles dan Huberman, yang ketiga analisis data selama di lapangan, model Spradley. Yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Peneliti kualitatif terhadap melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau dua sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus peneliti kualitatif bersifat sementara dan berkembang setelah di lapangan. Bagi peneliti kualitatif, kalau fokus penelitian dirumuskan pada proposal tidak ada di lapangan, maka peneliti akan merubah fokusnya. Yang kedua, analisis data di lapangan, model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan construction drawing atau verification. Yang ketiga adalah analisis data selama di lapangan, model Spradley. Spradley membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif telah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci atau key informant yang merupakan informan berwibawa dan dipercaya maupun membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan objek deskriptif. Dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Pada langkah ketujuh peneliti sudah menentukan fokus dan melakukan analisis taksonomi. Berdasarkan hasil analisis taksonomi, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras yang dilanjutkan dengan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial, selanjutnya peneliti menemukan tema-tema budaya. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya peneliti menulis laporan penelitian etnografi. Jadi proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokus dan meluas lagi terhadap tahapan analisis data yang dilakukan penelitian kualitatif, yaitu analisis jaminan, taksonomi, dan komponensial, analisis tema kultural. Terima kasih Saudara Harats telah menyampaikan tentang teknik analisis data. Kita dapat mengetahui teknik apa saja yang dapat kita lakukan dalam menganalisis data kualitatif. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Eva Aditya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, maaf sebelumnya, sebenarnya presentasi dari Saudara Eva, karena Saudara Eva berhalangan hadir untuk pertemuan online ini dikarenakan sedang sakit, maka presentasi pemateri selanjutnya akan saya sampaikan. Oke, materi selanjutnya adalah analisis
data kualitatif. Nah, di sini ada 4 analisis data kualitatif. Yang pertama ada analisis domain, yaitu memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek atau penelitian atau situasi sosial. Nah, di sini peneliti menetapkan grand dan miniatur, dan peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Nah, semakin banyak domain yang dipilih, maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian ini. Terus kemudian yang kedua ada analisis taksonomi, yaitu domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Nah, ini dilakukan dengan cara observasi. Kemudian setelah itu dianalisis komponensial, yaitu mencari spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. Nah, ini dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi. Terus kemudian terakhir dengan analisis tema kultural. Di sini mencari hubungan di antara domain dan kemudian hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian metode kualitatif. Nah, langkah-langkah ini digunakan untuk seseorang yang akan membuat laporan tertulis dengan menggunakan metode kualitatif. Langkah-langkah tersebut yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, di sini peneliti selalu dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Masalah ini biasanya didahului dan pertanyaan reflektif tentang isu-isu yang sedang hangat dan kontroversial dan menuntut adanya jawaban atau pemecahannya. Semisal ini sekarang ini di Indonesia ini sedang ada kasus COVID-19. Nah, di sini peneliti akan mencari sebuah jawaban dan meneliti tentang COVID-19 ini. Faktor lain yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah mempelajari lebih mendalam tentang pandangan subjek yang hendak diteliti. Nah, peneliti harus terlibat langsung dan mengikuti prosesnya terus-menerus. Peneliti harus menjamin mendapatkan sesuatu pengetahuan dan teori baru dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, tinjauan pustaka. Nah, yang kedua tinjauan pustaka ini adalah bahan yang berupa buku, jurnal, atau pembahasan tentang topik yang akan diteliti. Nah, tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, atau kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Nah, pentingnya tinjauan pustaka ini untuk melihat dan menganalisis nilai tambahan penelitian ini dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang ketiga ada tujuan utama penelitian kualitatif. Nah, tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menangkap arti yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, fenomena, realita atau masalah tertentu, dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa. Oleh karena itu, dalam metode kualitatif ini tidak menggunakan hipotesa, karena hipotesa biasanya dites dengan menggunakan statistik, sedangkan pembuktian statistik ini tidak tercantum dalam metode kualitatif, melainkan termasuk dalam metode kuantitatif. Begitu juga dengan istilah variabel. Nah, variabel ini tidak digunakan dalam metode kualitatif karena topiknya bisa jadi memiliki begitu banyak variabel, dan bila hendak membahas keseluruhan variabelnya, maka penelitian tidak akan pernah selesai.
Teori dalam metode kualitatif ini tidak dites, akan tetapi mengumpulkan ide-ide yang disampaikan oleh partisipan lewat wawancara, dan kemudian dicari tema-tema atau pola-pola dan yang membangun suatu gagasan atau pemikiran baru. Jadi metode kualitatif ini tidak dites, melainkan mengumpulkan informasi melalui wawancara atau mengajukan pertanyaan, kemudian ide tersebut dianalisis dan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis, dan juga tidak membandingkan kelompok dengan menggunakan variabel, tetapi menangkap arti yang terdalam dari informasi yang disampaikan oleh partisipan. Yang keempat adalah pengumpulan data. Nah, di sini data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, artefak dan bukan berupa angka hitung-hitungan, karena angka hitungan itu biasanya metode kuantitatif. Data yang dikumpulkan bila mana arah dan tujuan penelitian sudah jelas, dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi, serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang kita butuhkan. Yang kelima ini adalah observasi. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Nah, dalam tradisi kualitatif ini, data tidak akan diperoleh di belakang meja, melainkan harus terjun langsung ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas, dan lain-lainnya. Kemudian data yang diobservasi dapat berupa gambar tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antara manusia. Dan data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi. Sebelum melakukan observasi, hendaknya mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, selanjutnya dengan membuat pemetaan, sehingga proses gambaran umum tentang sasaran penelitian menjadi lebih mudah. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana prosesnya observasi tersebut. Kemudian baru peneliti merancang wawancara atau pertanyaan yang akan diajukan untuk mendapatkan informasi yang ingin didapatkan. Sekian pembahasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Vanessa. Kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah penelitian metode kualitatif. Ada sampel, wawancara, analisis data, penafsiran, serta penulisan hasil penelitian. Di sini saya akan menjelaskan 5 dari langkah penelitian metode kualitatif ini. Yang pertama yaitu ada sampel. Sampel ini dimaksudkan dengan tujuan untuk meneliti, di mana menekankan untuk jumlah penelitian kepada seseorang mengenai kualitas informasi serta kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan sebagai partisipan dalam menjalani penelitian kualitatif ini. Dalam mencari metode kualitatif dengan sampel ini, kita juga harus menekankan mengenai informasi yang akan kita teliti. Di situ kita nanti bisa memberikan informan mengenai sampel yang akan kita teliti dengan penelitian yang akan kita teliti tersebut, yang nantinya untuk menekankan ke dalam metode kualitatif dengan jumlah sampel yang akan kita teliti tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada wawancara. Wawancara ini bisa diartikan sebagai
penelitian untuk mendapatkan informasi, yang mana ini dilakukan melalui observasi dengan penelitian yang nantinya kita teliti. Dalam observasi ini kita harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan, yang nantinya partisipan akan memberikan jawaban mengenai penelitian yang akan kita teliti. Dalam wawancara ini kita bisa mempertanyakan mengenai pentingnya pemikiran, pendapat, perasaan, atau gejala serta peristiwa yang dialami oleh partisipan yang akan kita teliti. Dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang akan kita teliti tersebut dengan persepsi partisipan yang berbeda-beda, yang nantinya wawancara ini direkam dengan bermaksudkan untuk memberikan nilai tambah. Dengan rekaman ini itu menandakan sebagai bukti kita melakukan wawancara oleh partisipan yang nantinya untuk meneliti lebih dalam melalui penelitian yang kita lakukan dalam penelitian yang kita lakukan tersebut. Dalam melakukan wawancara ini kita juga harus memiliki prinsip umum. Prinsip umum itu harus singkat, harus jelas, serta kita harus mengerti apa yang dimengerti oleh partisipan tersebut. Dengan kata lain, kita bisa mewawancarainya dengan santai serta pemahaman yang dimiliki oleh partisipan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada analisis data. Dalam menganalisis data ini melalui wawancara dan observasi, kita juga harus menghasilkan suatu pemikiran, yang mana pemikiran ini antara pendapat partisipan serta analisis kualitatif yang akan kita cari tersebut, dengan menentukan tema, pola, konsep, serta pemahaman yang dimiliki oleh partisipan. Selain itu, kita juga bisa mengolah data serta mengorganisir data, dan juga memecahkan suatu unit-unit yang lebih kecil yang nantinya kita bisa cari melalui tema yang sama antara partisipan serta penafsiran antar partisipan yang kita teliti. Dalam metode analisis kualitatif ini kita juga bisa menganalisis dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu membaca berkali-kali data yang diperoleh sambil mengurangi informasi yang tumpang tindih antara partisipan, serta pertanyaan pendukung yang mengenai penelitian yang kita lakukan, yang nantinya hasil analisis data ini akan dibuat label di mana kita bisa mencari pola serta tema yang memikat pemikiran antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada penafsiran. Dalam penafsiran metode kualitatif ini kita bisa mengembangkan ide berdasarkan hasil temuan yang kita gabungkan antara partisipan yang satu dengan yang lainnya, dengan konsep-konsep yang luas serta mendalam. Dalam penafsiran ini dilakukan sesudah analisis data yang lengkap, serta dalam menemukan hal-hal baru serta pendukung untuk diklarifikasikan mengenai hal-hal yang baru serta unik yang nantinya akan berpengaruh terhadap penelitian yang kita lakukan. Dalam menjalani penafsiran ini kita juga harus memiliki tujuan. Yang pertama ada tujuan memperkuat teori, yang kedua yaitu tujuan gagasan, yang ketiga ada konsep, serta yang selanjutnya ada hasil temuan penelitian yang sebelumnya. Yang tujuan dari penafsiran ini untuk
melihat serta meringkas hasil rekaman berulang kali yang kita lakukan oleh partisipan yang kita berikan pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada penulisan hasil penelitian. Dalam penulisan hasil penelitian ini sudah analisis serta penafsiran dibuat, yang mana nanti kita bisa teliti dengan membuat laporan hasil penelitian. Dalam laporan hasil penelitian ini kita akan membagi beberapa bagian, yang mana bagian pertama itu ada judul, yang kedua yaitu ada abstrak, yang ketiga ada rumusan masalah, serta yang selanjutnya ada isi. Dalam menentukan sebuah hasil penulisan karya ilmiah, hasil penulisan penelitian ini, kita juga bisa melakukan dengan merangkum yang sesudah kita lakukan dari identifikasi serta penafsiran yang kita lakukan, yang tujuannya nanti untuk menjadikan sebuah hasil penelitian dengan metode kualitatif. Terima kasih Saudara Vanessa. Selanjutnya ada contoh bagian dari skripsi kualitatif. Berikut pembahasannya. Contoh judul. Nah, judul ini sangat penting karena melalui judul kita dapat mengetahui jenis metode penelitian apa yang kita gunakan, entah itu penelitian secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, dari contoh judul tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif, yaitu kita dapat mengetahui dari kata-kata yang menyusun, kata-kata atau kalimat yang menyusun judul tersebut. Seperti contoh itu, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar pendidikan jasmani. Nah, dari judul tersebut kita dapat tahu bahwasanya itu skripsi menggunakan metode penelitian kualitatif. Contoh abstrak, bisa dilihat di dalam layar. Abstrak Aristo Junaidi 2014, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Yang selanjutnya yaitu dari judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada mahasiswa kelas 10 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, yang diabstrakan dengan Mbak Eva tadi. Itu bisa ditarik sebuah rumusan masalah. Contoh dari rumusan masalah dari judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu itu bisa disimpulkan berdasarkan rumusan masalah. Berdasarkan pembahasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini seorang peneliti menjelaskan sebagai berikut. Dari kedua rumusan masalah ini bisa dibuat sebagai penelitian yang bersifat kualitatif. Contoh variabel. Definisi operasional variabel penelitian. Definisi operasional sangat dibutuhkan dalam penelitian. Hal ini bertujuan memberi batasan pada masalah yang diteliti. Bertitik tolak dengan penjelasan tersebut, maka peneliti hanya menggunakan satu variabel yang menjadi fokus analisis dalam faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan siswa.
Selanjutnya, contoh populasi dan sampel. C. Populasi dan sampel penelitian. Satu, populasi dibedakan antara populasi target dengan populasi terukur. Populasi terukur adalah populasi yang secara real dijadikan dasar dalam penentuan sampel. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah bagian atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti. Sampel. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada tutur kata maupun perbuatan yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dalam pertemuan online ini, kami kelompok 5 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga, dan makan makanan yang bergizi untuk menjaga kekebalan tubuh kita agar terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.